Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wala nabiyya ba'dah. Pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini, mari kita melanjutkan kajian kita atau materi pembelajaran kita, yakni bagaimana manfaat hukum waris dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu, pada minggu yang lalu telah kita menganalisa ataupun mempelajari bagaimana tentang waris, bagaimana pengertian waris, bagaimana uh, warisan, ya, menurut uh, berbagai penjelasan-penjelasan yang sudah kita lihat, dan kesemuanya sampai pada kemarin itu masuk kepada pembagian harta waris. Bagaimana menghitung harta waris sudah kita lihat dan perhatikan kemarin. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan lihat bagaimana manfaat hukum waris itu. Kita tahu bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka uh, harta yang ditinggalkannya itu harus dibagikan kepada ahli warisnya. Yang sudah kita lihat kemarin, ada ahli waris yang sudah ditentukan secara hukum Islam. Nah, dalam pembagian harta waris ada ditemukan di tengah masyarakat itu mereka kurang mengerti dan kurang mengetahui bagaimana pembagian harta waris secara Islami. Maka untuk itu perlu kita melihat dan mengetahui bahwa pembagian harta waris itu sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Berbicara masalah harta waris, ada di antara satu keluarga itu gara-gara harta waris bisa jadi berantakan. Artinya dalam masalah harta waris itu bisa bersaudara itu jadi berkelahi, jadi tidak cakapan, ya. Itu semuanya karena memang harta itu menggilaukan. Harta itu membuat seseorang lupa dengan saudaranya. Jadi karenanya dalam Islam itu ditata sedemikian rupa agar dapat menciptakan kedamaian, keadilan di tengah keluarga itu sendiri. Itulah indahnya Islam itu. Islam itu menata sedemikian rupa sehingga kita selaku penganut umat Islam harus mengikuti apa yang dianjurkan di dalam tata cara bagaimana pembagian harta waris. Karena bagaimanapun juga sebagai rujukan kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai rujukan kita menemukan berbagai pembagian harta waris secara adat istiadat. Di satu daerah itu akan kita temukan bagaimana pembagian harta waris secara istiadat. Nah, kalaulah itu memang sejalan dengan apa yang disampaikan, apa yang ada di dalam ajaran agama Islam, ya tidak masalah. Akan tetapi terkadang dia itu kita melihat lari daripada ajaran agama Islam. Nah, apabila seperti itu terjadi, maka kita harus melihat kepada yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai panutan kita, sebagai titik daripada pegangan kita. Nah, untuk itu dalam pembicaraan kita ini bagaimana manfaatnya itu kita mempelajari hukum waris ini, kita dengan mengerti dan mengetahui bahwa tata cara pembagian harta waris itu sudah diatur demikian rupa. Ada yang dapat seperdelapan misalnya, ada yang dapat seperenam misalnya, itu sudah diatur sedemikian rupa. Ada ahli waris itu yang sampai dikatakan ahli waris yang berstatus asabah, ya kan. Jadi kesemuanya ini menandakan bahwa siapa yang harus dapat keseluruhannya, kita akan mengerti. Nah, dan ketika kita mempelajari hukum waris, maka dapat kita menghindarkan diri daripada kecekcokan saudara. Maka kecekcokan saudara itu akan jauh daripada kita, sehingga kita timbullah kedamaian, sehingga kita ibadah pun kepada Allah cukup nikmat dan dirasakan begitu berbahagianya. Nah, salah satunya manfaat dan hukum waris itu adalah terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis.
kita menyadari bahwa tadinya itu masalah harta itu terkadang karena senantiasa rongrongan dari keluarga, rongrongan dari ekonomi, rongrongan dari saudara-saudara, kebutuhan hidup, sehingga dia lupa, dia senantiasa mengimami nafsunya, dia kurang menyadari bagaimana ya pembagian harta waris itu secara Islami. Kalaupun dia hanya tahu begitu saja. Jadi perlu rasanya kita mengimani, perlu rasanya kita menyimak, perlu rasanya kita memahami sebenar-benarnya bagaimana pembagian harta waris itu. Maka harus kita rujuk dan kembali kepada pembagian harta waris. Nah, dengan ketentraman itu akan tercipta karena dia akan dibagi dengan sebaik-baiknya. Ya, siapa dan bagaimana akan dibagi dengan sebaik-baiknya. Terkadang saya pernah menemukan ada seorang datang menjumpai saya, ketika itu dia bertanya bagaimana ya sementara saya memiliki harta waris, kakek saya memiliki harta waris, jadi udah lama harta waris itu tidak dibagi-bagi sehingga meninggallah ayah saya. Maka si abangnya menguasai harta waris itu. Ketika dia menguasai harta waris itu, ya kami selaku anak dari adiknya meminta hal itu, tapi sampai sekarang belum mau untuk dibagikan. Nah, hal itu seperti inilah yang menjadi masalah. Ada masalah di tengah masyarakat itu yang memang apakah tergolong dia tidak mengerti atau memang serakah orangnya. Nah, di antara manusia ini dalam harta itu ada yang bersifat demikian, bersifat serakah dia. Nah, ini perlu kita bagaimana untuk melihat secara Islam tentang harta waris itu. Jadi kalau kita melihat kemarin dalam pengertiannya bahwa ketika seseorang meninggal dunia, dia memiliki harta, maka harta itu harus dibagi. Setelah apa? Dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan utangnya, dikeluarkan juga biaya semasa dia dalam keadaan sakit, ya, dikeluarkan perawatannya. Nah, ini setelah itu baru di harta itu dibagi. Andai tidak dibagi, masalahnya kan begini, larut berlabut, hari bertambah hari terus, ya, bulan demi bulan tidak dibagi sampai tahunan, bahkan sampai sempat meninggal saudaranya itu, tak dibagi-bagi juga harta pusaka itu tadi. Nah, ini akan membuat suatu masalah di dalam keluarga, maka terjadi keretakan keluarga. Jangan tanya bagaimana dosanya. Dosanya luar biasa. Andai kita terus memakan itu harta, memanfaatkan itu harta. Nah, karena itu bukan hak kita. Yang menjadi hak kita, ambil hak kita, itulah bagian kita. Jadi dengan adanya membagi harta waris itu, maka akan terciptalah ketentraman. Kalau sudah memang betul-betul dibuat demikian, kalau sudah dibagi secara waris demikian, kalau misalnya sawah, ya dibagilah berapa hektar dia. Kalau tak bisa dibagi dengan berapa hektar mau adil, dijual, ya kan, diuangkan, dibagi secara hukumnya. Nah, ini kalau sudah demikian, apa yang terjadi? Maka akan terciptalah dia ketentraman. Tidak ada cekcok di keluarga itu lagi. Tidak ada rasa iri dengki, tidak ada rasa menguasai. Semuanya itu akan bagus tercipta. Oke, yang berikutnya, yang kedua, kita lihat bahwa manfaat hukum waris itu adalah terciptanya keadilan. Artinya, ketika seseorang meninggal dunia, di antara ahli waris itu misalnya ada yang lemah, ada yang masih kecil, ada yang belum tahu apa-apa. Nah, setelah dia itu dibagi harta waris itu, kalau seandainya itu tidak dibagi, maka si ahli waris tadi yang tidak mengetahui apa-apa tadi akan terhilangkan oleh mereka. Artinya bagian dia akan dikuasai oleh yang lainnya itu tadi, kalau dia memang yang lain itu serakah.
Tapi kalau tidak serakah, dia menciptakan kekeluargaan, keluarga yang baik, dia menciptakan keluarga ini, saudaranya itu keluarga betul-betul, maka di dalam hal yang seperti itu datang waris, hukum waris, ilmu waris datang di sana untuk membuat suatu keadilan, mencegah konflik di dalam keluarga, ya, pertikaian di dalam keluarga. Maka ahli waris itu hukum waris itu tadi, hukum faraid tadi merupakan satu syarat, satu pertanda untuk menciptakan keadilan di antara mereka. Jadi tidak ada yang terhilangkan, tidak ada yang memang ditiadakan. Semua masing-masing kebagian apa yang mereka akan dapatkan. Nah, ini di dalam hukum faraid, ini dalam hukum Islam, ya, membagi harta itu dengan sebaik-baiknya. Maka kalau sudah demikian akan tercipta keadilan. Agama Islam itu tidak akan menghilangkan rasa keadilan sesamanya. Mereka akan berupaya dan berusaha untuk menciptakan seadil-adilnya. Ya, ajaran Islam itu akan kalau kita pegang akan tercipta keadilan yang sebenar-benarnya. Jadi ini manfaat hukum waris. Jadi hukum waris itu membuat ketentraman jiwa batin seseorang dalam membagi harta waris. Ketika itu dibagi secara Islami akan tercipta ketentraman, kebahagiaan, hidup kekeluargaan akan tercapai, hidup kekeluargaan yang harmonis akan tercipta. Yang kedua, menciptakan keadilan. Seorang yang memanfaatkan, mempergunakan, yang rujuk kepada hukum faraid, hukum Islam, maka akan tercipta keluarga yang baik tadi, maka terciptalah keadilan sehingga mereka akan tercegah daripada konflik, perkataan, pertikaian, pertengkaran, pembunuhan dan lain sebagainya. Gara-gara harta itu orang sampai bunuh-membunuh. Orang harta itu sampai masuk kepada masalah pengadilan. Saya pernah temukan hal yang demikian. Sampai saudara itu masalah harta waris itu sampai ke pengadilan. Kenapa? Karena yang satu menguasai, tidak mau dan lain sebagainya, sehingga yang satu lagi merasa dia memiliki dan memang hak dia ada. Nah, jadi sampai ke pengadilan. Coba bisa dibayangkan bagaimanalah sesaudara seperti itu. Jadi dengan kita menyadari dan meyakini semua, maka jauhlah kita daripada keserakahan. Ya, memang kesimpulannya itu berada di dalam keimanan seseorang. Apabila dia cinta agamanya, apabila dia cinta dengan Allah dan Rasulnya, maka dia akan tidak memandang, dia tidak merasa bahwa harta itu segalanya, tetapi dia merasa bahwa keluarga itulah yang terbaik. Itu bagi orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul. Karena Allah senantiasa menata batiniah kita menjadi manusia yang mendekatkan diri kepada Allah, yang lembut dengan rasa Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu akan tertuang dalam diri setiap hambanya yang senantiasa ingat dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sehingga dalam hidup dan kehidupannya penuh kasih sayang di antaranya. Itu yang mereka yang cinta kepada Allah. Akan tetapi kalau jauh daripada Allah, jauh daripada Rasul, jauh daripada tuntunan Rasul, maka akan datanglah keserakahan itu, karena dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan mengikuti hawa nafsunya sebagai imamnya, bukanlah kebenaran, bukanlah Al-Quran sebagai imamnya, tetapi hawa nafsunya yang dijadikannya sebagai imamnya. Kalau hawa nafsu yang kita ikuti, maka terbawalah kita ke dalam kesengsaraan, dibawalah kita ke dalam keserakahan, terbawalah kita kepada cinta dunia, karena dunia itu senantiasa memiliki magnet yang sangat kuat untuk menempa, untuk mengajak hati sanubari kita rujuk dan tunduk kepada dunia. Padahal dunia itu bagai metafurgana. Dunia itu membawa kita kepada kesengsaraan. Dunia itu membawa kita kepada lupa kepada Allah. Tetapi
Bagi mereka yang iman kepada Allah dan Rasulnya, itu tidak akan dilihatnya. Yang jelas dia akan mengutamakan bagaimana ajaran Allah, bagaimana ajaran Rasul. Itu yang dipedemaninya. Sementara kalau kita lihat ajaran Allah dan Rasul, tidak ada untuk menyakiti saudaranya. Apabila terjadi pembagian harta waris, maka dia tidak akan serakah dalam harta warisan. Dia akan rujuk, banyak bersabar, dia banyak dia akan banyak tunduk kepada Allah. Demikian kajian kita, materi pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, kita harus mengetahui bahwa manfaat hukum waris itu akan terciptanya ketentraman batiniah di dalam keluarga, sehingga keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Yang kedua, terciptanya keadilan di dalam keluarga itu. Tercipta keadilan dalam pembagian harta waris, tidak ada yang dilebihkan. Yang dilebihkan itu sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya saja, sebagai anak laki-laki, bagian anak laki-laki adalah 2 kali dari bagian anak perempuan. Nah itu. Jadi kalau 1 bagian anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2. Nah, itu sudah ditentukan bagi bahagiannya masing-masing. Kalau seperti misalnya si istri, dia memiliki anak ataupun cucu, maka dia memperoleh 1/8. Tapi kalau dia tidak memiliki, maka dia lebih daripada 1/8. Ya, nah jadi itu sebagai kajian kita pada hari dan kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.